Halo pagi, kita sekarang melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Saya menggunakan medsos YouTube supaya kita bisa melaksanakan materi responsi ya. Nah, responsinya untuk praktek resepnya memang tidak bisa dipraktekkan, cuma kalian bisa mengerjakan jurnalnya. Untuk kelas 11 kita pakai resep yang untuk UPK-nya kelas 12 ya. Jadi kita bahas seri 5, resep seri 5. Kalian sudah punya ya masing-masing, sudah pegang resepnya. Nah, itu dari Dr. Rio Hartanto. Si pasien atas nama Radit dapat obatnya Cefadroxil yang 250 mg 10, Benostannya setengah tablet, racikannya ya, racikannya Benostan setengah tablet, Theosal setengah tablet, Guaifenesin setengah tablet, MF Pulp Dain Caps DTD nomor 8. Signanya 3 kali sehari 1 kapsul. Itu ITER 2 kali. Lalu fenobarbitalnya 10 mg 10 tablet. Signanya 0 setengah. Kalau 0 itu berarti nggak ada ya. 0 yang pertama itu pagi, 0 yang kedua itu siang, lalu malamnya setengah. Berarti dibacanya malam setengah tablet. Rinovet tabletnya 10. Nah, bedanya dengan resep kelas 11 kalian kemarin, sekarang ada tambahan pasiennya permintaan obat bebas dan alkes. Nah, di sini pasiennya ada permintaan Dettol liquidnya yang 50 ml, lalu dengan masker tali sensinya 1. Dah. Kalau kalian sudah dapat resepnya dari pasiennya, kalian cek dulu stoknya. Stok obatnya. Stok obat adanya di mana? Di paling belakang ya. Nah, lihat stok obatnya. Obatnya tersedia semua atau tidak? Nah, kalau dilihat dari kartu stoknya, di sini obat yang kosong adalah Rinovet. Ya, Rinovet kosong. Lalu kalian beritahu ke pasiennya, Pak atau Bu, Rinovet tabletnya kosong. Kalau pasiennya mau, lalu kalian cek harga dulu. Cek harganya, berarti kan kalian harus menghitung obat ya, menghitung jumlah tabletnya. Kalian masuk ke perhitungan jumlah obat yang diambil. Sudah menghitung perhitungan jumlah obat yang diambil, lalu kalian hitung harganya. Abaikan dulu perhitungan dosis dan penimbangan. Langsung masuk ke harga obat. Kalian hitung harga obat. Abaikan tadi perhitungan dosis, penimbangan, prosedur, etiket, abaikan dulu. Nanti kalian menghitung harga obat dulu. Setelah kalian hitung harga obatnya, kalian beritahu ke pasiennya, Pak atau Bu, ini harga obatnya misalkan 10.000 ya. Ini harga obatnya 10.000. Apakah Bapak atau Ibu setuju? Kalau Bapak Ibunya pasiennya itu setuju, kalian mengarahkan pasiennya untuk membayar di kasir. Pak, Bu, silahkan melakukan pembayaran di kasir. Obatnya saya siapkan dulu, ya. Setelah pasiennya, disuruh tunggu dulu. Si pasiennya juga disuruh menunggu karena kalian kan butuh waktu untuk menyiapkan obatnya. Masuk ke perhitungan.
perhitungan dosis. Perhitungan kan yang tadi ya. Perhitungan dosisnya di situ ada TM theophylline dan TM phenobarbital. Kalian hitung. Ingat di situ umurnya 6 tahun pasiennya. Jadi rumus perhitungan TM-nya N per N plus 12. Jadi 6 per 6 plus 12 ya. Setelah perhitungan dosis, jumlah obat yang diambil. Jumlah obat yang diambil itu sama dengan penimbangan ya. Dah, langsung masuk ke prosedur obatnya. Kalau obat paten yang tidak perlu diracik, itu kalian cukup contohnya gini ya, ambil kapsul cefadroxil 250 mg 10 kapsul, masukkan ke dalam pot plastik, beri etiket putih dan label NI. Nah, sekarang yang racikan seperti biasa ya. Kalian sudah tahu kan, tablet yang paling besar dulu dihaluskan. Di sini adalah tablet yang paling besar adalah tablet Benostan. Tablet Benostannya digerus dulu sampai halus. Setelah itu tablet Theosal digerus sampai halus dan homogen. Setelah itu tablet GG-nya masukkan, gerus sampai halus dan homogen. Setelah itu baru ditimbang untuk menentukan ukuran kapsul. Habis menentukan ukuran kapsul, dibagi menjadi 2 bagian, lalu dibagi menjadi masing-masing bagian dibagi menjadi 4 ya, karena untuk membuat 8 kapsul. Tadi sampai prosedur ya. Lalu etiket itu obat yang kosong tidak perlu pakai etiket ya. Etiket itu sesuai urutannya. Yang pertama tadi cefadroxil, sebelah kiri atas ya, cefadroxil, terusnya yang obat racikan, bawahnya phenobarbital, baru yang keempat Rinovet itu nggak usah diisi. Nah, kwitansi itu ada 2 macam ya. Kalian sudah paham ya, kalau kalian kemarin PKL di apotik pasti tahu kwitansi ada tampak depan, ada tampak belakang. Yang tampak belakang itu kalau kalian bikin kopi resepnya, plus obat bebasnya juga ditulis di tampak belakang ya. Resepnya yang ditebus. Kalau Rinovet nggak ada, kosong, ya nggak usah ditulis di tampak belakang. Oke, sudah masuk ke salinan resep. Salinan resep, obat yang sudah ditebus ditulisnya DET. Yang racikan karena dia iter 2 kali dan baru ditebus sekali ditulisnya DET Ori. Lalu Rinovet karena obatnya belum ditebus sama sekali, jadi ditulisnya NEDET. Ya, jangan lupa itu minta PCC, minta paraf apoteker. Karena kalian nanti di rumah nggak ada pengawas, kalian boleh tanda tangan apoteker kalian sendiri, ya. Tapi nanti ketika sudah di lab, paraf apotekernya minta usul ke pengawas. Oke, masuk ke kartu stok. Masuk di kartu stok itu ini sudah ada, sudah diisi ya. Cuma kan kalian tadi ambilnya misalkan phenobarbital 10 tablet, tinggal dikurangin tanggalnya, tanggal kalian membuat jurnalnya, resepnya, lalu dikurangi, keluar 10 ya. Stok awalnya kan pas lagi tanggal kalian mengerjakan, stok awalnya 10, lalu keluar 10, jadinya stok akhirnya 0 ya. Expire date-nya mengikuti yang atas, jangan lupa diparaf. Sudah.
Masuk ke buku defekta. Buku defekta kalian tulis itu yang jumlah stok akhirnya kurang dari 5. Apa aja yang kurang dari 5 tadi? Phenobarbital, Rinovet, Dettol, masker tali. Ya, nomornya, tanggal, nama obatnya misalkan phenobarbital. Sisanya tinggal 0. Berarti kan satuannya tablet. Jumlah yang akan dipesan 1, udah gitu aja. Lalu satuannya box. Nama PBF-nya ada di daftar PBF. Lalu surat pesanan psikotropik. Surat pesanan psikotropik ini kalian apa saja yang psikotropik. Di sini ada phenobarbital ya. Jadi kalian tulis phenobarbital aja di sini. Nama PBF-nya ada di daftar nama PBF, alamatnya, terus nama obatnya diisi phenobarbital, bentuk sediaan itu tablet, kekuatannya itu 10 mg, lalu jumlah 1 gitu, tapi ditulisnya SAT, bukannya angka. Bandung diisi tanggal kalian mengerjakan resepnya. Nama apoteker di bawahnya ya. Lalu prekursor farmasi. Rinovet ini termasuk prekursor. Jadi kalian tulis SP-nya Rinovet adanya di prekursor ya. Sama dengan tadi ya. Kalian isi apotek simulasi UPK ya. Seperti di kopi resep. Kalian lihat saja. Surat pesanan obat yang lain yang paling belakang itu contohnya Dettol sama masker tali ya. Dettol sama masker tali kalian tulis di situ. Sudah, kalian buat dulu jurnalnya. Setelah itu kalian upload di IG kalian masing-masing. Lalu seperti biasa tag IG saya dan IG sekolah. Setelah itu saya masukkan nilai terus. Jadi setiap kalian buat jurnal ya sebagai tugas PJJ. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, tulis di kolom komentar. Absensi juga di kolom komentar ya. Oke, sekian dari saya. Selamat mengerjakan. Terima kasih.